wal wifaq wa nahana anis siqaqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinul khallaq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum yang bergabung dalam kajian atau pengajian pada pagi hari ini, alhamdulillah, mari bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini saya secara pribadi bisa memenuhi undangan yang kesekian kali dari Pak Taufik. Yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik selaku Ketua PCM Manyar beserta jajaran. Alhamdulillah, dengan karunia Allah, maka pada pagi hari ini Allah memudahkan jalan saya untuk sampai di sini memenuhi undangan Pak Taufik mewakili Bapak Ibu semuanya warga Muhammadiyah di sini. Saya katakan memudahkan karena hal-hal yang kita rencanakan itu bisa saja berubah. Kalau dituruti Pak, saya mungkin nggak datang. Jadi kalau dituruti, tapi tak pikir-pikir, iki wis 3 wulan jalu. Dan mesti akan sangat sulit mencari pengganti. Kenapa? Saya tak cerita sebentar. Ini sebagai bentuk syukur bahwa semua itu pasti Allah yang ngatur. Jadi rencana awal itu karena biasanya saya ini suami PJKA. PJKA itu pulang Jumat kembali Ahad. Jadi Senin sampai Jumat atau Kamis saya ada di Jakarta. Kemudian karena di Malang saya juga masih punya tanggung jawab sebagai pengelola pesantren Pondok Pesantren Internasional Abdul Malik Fajar yang punya UMM dan PWM itu. Beberapa bulan sebelumnya juga saya masih merangkap sebagai kepala biro di UMM. Jadi saya menjalani kehidupan pribadi dan karir sebagai PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad itu. Nah, jadi saya merencanakan Jumat pulang, kemudian ya Ahad subuh lah berangkat ke sini seperti biasa. Tapi ada hal. Anak saya yang pertama itu sudah 2 tahun menunggu keberangkatan kuliah. Awalnya diterima di Libya, sudah menunggu 1 tahun. Setiap saat saya tanya, gimana Kak rencana keberangkatannya? Gak ada perkembangan. Telisik-telisik saya cari informasi, ternyata memang gak jelas. 25 mahasiswa diterima. Saya bilang, wes tinggalan. Cari yang lain. Saya tanya, mau masih ke luar negeri atau kemana? Ternyata dia memilih di Al-Azhar. Al-Azhar ini beasiswanya cuma 20 orang, yang daftar ribuan. Terus saya bilang, kalau ke Al-Azhar itu kan sekolahnya nggak bayar, bahkan absen saja nggak ada. Karena kalau dibiarkan mahasiswa itu masuk kelas, mungkin malah kelasnya yang nggak cukup, gedungnya ambruk katanya, saking banyaknya. Akhirnya daftarlah secara mandiri. Tanggal berubah begini, katanya tanggal sekian berangkat. Akhirnya ternyata berangkatnya itu baru kemarin pagi Pak. Kemarin pagi. Jadi saya bilang oke, kalau begitu Sabtu minggu yang lalu saya bilang kita ke Lamongan untuk pamit ke mbah-mbah bahwa ini mau sekolah lama di Mesir, saya bilang gitu. Maka Sabtu kami berangkat, Minggu malam berangkat balik ke Malang. Rencananya Senin pagi saya mau membawa semua, karena awalnya itu berangkatnya tanggal 10 itu. Tanggal 10. Sehingga Senin mau berangkat ke Jakarta semua, ngantar dia.
ternyata pagi hari Senin pagi atau Senin sore sebelum, karena berubah tanggalnya dari 10 jadi 13, kan berubah lagi di rencana Pak, berubah lagi. Belum lagi berangkat rencana tanggal 13 itu ada kabar dari Lamongan, ibu saya sakit masuk rumah sakit. Balik lagi ke Lamongan saya. Balik lagi ke Lamongan hari Selasa. Semua saya bawa, kebetulan saya bawa mobil dari Jakarta, sudah niat supaya nggak sulit-sulit nanti kalau kendaraan umum. Akhirnya kami berangkat dari Lamongan. Anak yang nomor 2 di pondok pesantren Ponorogo bilang, Pak, pokoknya kakak berangkat, aku harus ikut ngantar. Gitu. Maka dipamitkan dari Lamongan ke Ponorogo, Ponorogo ke Jakarta. Gitu. Subuh kemarin kami antar, setelah itu kemudian balik ke sini. Nah, andai saya turuti ya gak teko Pak. Sudah di Jakarta ngapain balik ke sini kan gitu. Tapi karena komitmen dan saya merasa dapat kehormatan yang luar biasa dihadirkan di forum ini, sehingga dengan segala upaya dan tentu saja pertolongan Allah, maka pertemuan kita pada hari ini terjadi. Alhamdulillah. Karena itu kita disarankan di dalam Quran itu kan, illa ayyasha Allah kan gitu. Pokoknya kalau mau melakukan sesuatu jangan pernah mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali ini fa'ilun dzalika ghoda illa ayyasha Allah. Jangan pernah ngomong besok saya akan melakukan ini kecuali dengan kehendak Allah. Jadi insya Allah itu untuk sesuatu yang akan datang. Tapi masyarakat kita kadang lucu, sudah terjadi itu insya Allah. Jadi sudah terjadi. Saya dengar di mana-mana, wah ini memang karpe ngono ketok Islami. Tapi malah salah nggon kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, temanya pengajian pada pagi hari ini adalah tentang Milad Muhammadiyah yang ke-113. Bungkusnya Muhammadiyah tapi kita bicara tentang manusia. Maksud saya begini, saya berpikir kira-kira apa yang menjadikan Muhammadiyah ini terus berkembang. Dan sesuai dengan topik pada Milad 113 ini adalah tentang kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu ya bisa menyangkut dua hal, yaitu lahir dan batin. Lalu saya menghubungkan dengan peran Islam dan Muhammadiyah, lalu Nabi Muhammad. Islam, Nabi Muhammad, kemudian Muhammadiyah. Apa hubungannya? Ketemulah kita sebuah ayat yang kita semuanya sudah sangat mafhum, hafal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orah pisan-pisan seliramu Muhammad diutus kejaba kanggo dadi rahmat, ya. Kejaba dadi rahmat kanggo alam semesta. Profesor Quraish Shihab satu ketika menjelaskan ada salah faham yang berkembang di kalangan umat Islam berkaitan dengan memaknai rahmatan lil alamin. Yang pertama, kata beliau, kesalahan itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak sekali-kali engkau diutus Muhammad kecuali ada yang menerjemahkan, kata Prof. Quraish, membawa rahmat bagi alam. Ada yang menerjemahkan menjadi rahmat alam. Ada yang menerjemahkan sebagai, kata Profesor Quraish, terjemahan membawa rahmat itu tidak betul. Karena kalau membawa, berarti saya datang dengan membawa sesuatu, berarti yang saya bawa itu adalah sesuatu yang di luar diri saya. Kenapa kok itu tidak betul? Kata Prof. Quraish, karena Nabi Muhammad itu sendiri adalah rahmat. Jadi bukan membawa rahmat, karena dirinya sendiri adalah rahmat. Jadi itu yang pertama, kata Prof. Quraish. Banyak di antara kita yang menerjemahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu dengan membawa rahmat, padahal sebenarnya bukan membawa, tetapi Nabi Muhammad sendiri itu adalah rahmat.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lupa bahwa di situ itu unine itu bunyi ayat itu adalah rahmatan lil alamin. Alamin itu siapa? Al-amin atau alamin. Nah, ini bahasa Arab. Ada masjid namanya Masjid Ulul Albab. Kadang-kadang nulisnya salah. Kenapa? Alnya itu nempel. Kalau yang belajar bahasa Arab itu akan tahu. Ada al itu yang tambahan, ada al itu yang memang bagian dari kata itu. Albab itu ya bukan albab artinya pintu itu, bukan. Albab itu artinya yang diberi kecerdasan kan gitu. Ulul albab artinya orang-orang yang diberi kecerdasan. Atau al-amin. Al-amin itu berarti amin dipercaya, al-amin orang yang percaya. Nah di sini alamin. Robbil alamin, alam semesta. Alam semesta itu isinya siapa? Menungso. Gitu. Manusia ini berapa sukunya? Banyak. Manusia ini berapa banyak agamanya? Banyak. Manusia ini apa jenis kelaminnya? Laki-laki, perempuan yang normal kan gitu. Maka itu manusia. Di dalam alam semesta ada binatang, ada tumbuhan, banjir sekarang rame-rame. Itu nanti coba kita bahas ya. Coba kita bahas dalam kaitannya dengan Muhammadiyah menyejahterakan kehidupan bangsa dengan Islam rahmatan lil alamin. Jadi itu yang kedua, rahmatan lil alamin itu adalah Nabi Muhammad itu untuk semua. Untuk semua, bukan hanya semua manusia tapi alam semesta. Nanti kita lihat karena akan saya jelaskan wujud Islam rahmatan lil alamin itu apa dan kaitannya dengan Muhammadiyah itu di mana. Nah, itu yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah bahwa jangan menyangka Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin hanya untuk umat Islam, tapi untuk bukan hanya seluruh umat manusia tapi seluruh alam semesta. Nah, yang ketiga, karena al-alamin itu adalah alam semesta, maka di situ ada karakter yang berbeda-beda. Ada keyakinan yang berbeda-beda. Organisasi misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, sudah beda-beda, kan gitu. Maka Prof. Qures mengutip sebuah ayat, wala tasubul ladina la yad'una ilallah. Jangan mencela mereka karena perbedaan keyakinan. Nah, itu maknanya. Sekarang kita lihat di situ ada kata-kata rahmatan lil alamin. Pokoknya oke. Di mana yang gini? Gini. Kebalik sini. Oke. Kalian apa setunggal? Kalian itu. Islam rahmatan lil alamin kayak satu aja. Rahmah. Nah, kalau kita bicara rahmah itu lanang tuh itu. Rahmat lanang, rahmah wedok. Podo. Itu kalau bahasa Arab sama, ha mem, rohima. Begitu jadi jenenge wong Jawa, rokemat. Tetangga saya itu aslinya namanya Rahmat. Berhubung lidah wong desa. Sapa Pak Rakemat. Rahmat dadi lanang, rahmah wedok. Apa lagi? Rohim lanang, rohimah wedok. Satu kata menurut ahli bahasa namanya Ibnu Faris, setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari ra, ha, mim itu berkaitan dengan satu persaudaraan, dua kasih sayang. Makanya ini hanya pengalaman ibu-ibu. Bapak-bapak hanya penyumbang atau penanam saham. Bayi itu dikandung. Tempat mengandung bayi disebut rahim. Sing jenengi sapa? Sing jenengi itu kira-kira siapa? Dan itu bagian dari konsep rahmah. Karena apa disebut dengan rahim? Karena itu tempat persemaian kasih sayang. Nah,
Sehingga rohmah, rahmat, rohim, rohman semuanya itu berarti persaudaraan, kasih sayang. Nah, kalau kita bawa ke dalam pernikahan, nah ini pernikahan. Kalau ada pernikahan, ucapan yang paling populer apa? Semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Wedok kabeh. Sakinah lanang apa wedok? Mawaddah wedok, rahmah wedok. Tapi mari kita lihat maknanya. Rahmah, ada yang tahu bedanya? Sakinah, mawaddah, rahmah. Ada yang namanya sakinah? Enggak ada. Soalnya wis ora wong desa, Pak. Meskipun bahasa Arab. Sakinah, mawaddah, rahmah ini sebenarnya menunjukkan kepada tingkatan atau tujuan, tingkatan dalam tujuan pernikahan. Sakinah itu artinya tenang. Sakana yaskunu itu artinya tinggal. Nah, maka penduduk itu dalam bahasa Arab disebut dengan sukan. Artinya orang yang mendiami sebuah tempat. Berarti ada unsur ketenangan. Lek pindah-pindah bukan penduduk. Tapi penduduk itu adalah seseorang yang diam tinggal di sebuah tempat, sukan. Meskipun dalam bahasa Malaysia sukan itu lain artinya. Sukan itu apa dalam bahasa Melayu? Olahraga. Nah, itu. Berarti nggak tenang olahraga, bukan gitu. Yang kedua, bahasa Arabnya pisau apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya pisau? Sikinun. Nah, sakinah, sikin, sukan itu sama semua. Sin, kaf, nun. Artinya tenang. Loh, apa hubungannya antara pisau dengan ketenangan? Tajam. Tajam dan tenang apa hubungannya? Profesor Quraish Shihab, saya sekali lagi ngutip beliau mengatakan sikin itu artinya alat untuk menenangkan. Pada Idul Kurban itu sapi ini kan gitu. Begitu kena sikin tenang selamanya. Nah, itu. Kambing juga gitu, mbek. Begitu kena sikin tenang selamanya. Maknanya sakinah itu adalah ketenangan. Mawaddah itu adalah rasa cinta yang dimensinya adalah fisik. Adakah di antara kita yang menikahi pasangan bukan karena persoalan fisik? Itu tahap berikutnya. Misalnya kita tanya seseorang, sampean kok seneng cawe wedok kuwi apa? Aku seneng eseme. Nah, itu. Eseme itu apa dimensinya? Fisik. Ada yang ditanya lagi, sampean kok seneng bocah kuwi kenapa? Apa ono parian basa Jawa itu loh. Andeng-andeng ning ngisor lambe. Tiwas mandeng gamelo. Jadi ditanya, kenapa sampean seneng dia? Aku seneng andeng-andenge gitu loh. Fisik. Atau pantun dalam zaman dulu itu adalah dari mana datangnya lintah? Dari sawah. Ini kan sawah, jadi ini ya kan sing nyaut. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun. Dari mana datangnya cinta? Hati dulu atau mata dulu? Mata dulu. Mata dulu. Nah, itu namanya mawaddah. Kecintaan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat fisik. Nah, gitu. Tapi setelah bersama suwe, biyen kan bojone sik padha nome. Begitu wis rada tuwa rambutnya putih, apakah kita mencintai pasangan kita karena rambut? Kalau mencintai karena rambut, begitu wane akeh tinggal lunga kan gitu. Maka disitulah yang namanya rahmah. Cinta yang disebabkan oleh apa istilahnya? Kasih sayang dan persaudaraan. Sehingga di media sosial itu ada cerita lucu-lucu. Ada pasangan dari Amerika atau mana itu. Kira-kira sudah 90-an tahun
Yang perempuan itu nanya kepada pasangannya, "Do you love me?" Ditanya, "Do you love me?" Jare sing lanang, "Lho aku iki wis bareng sampean 90 tahun. Kok saya ditakoki?" Ternyata logika perempuan enggak gitu, Pak. Munio gitu. Jadi percaya dia tapi enggak muni. Enggak yakin. Sehingga di situ dijelaskan perempuan tua dari Amerika itu nanya, "Do you love me, honey?" Yes. Yes itu enggak cukup. Ditanya lagi, "Do you love me?" I do. Enggak cukup. Ditanya lagi, "Do you love me?" Baru dia tuh, "Yes, I love you." Ya, itu yang saya inginkan katanya gitu. Sehingga komentarnya itu wis 90 tahun. Usia pernikahannya itu berarti udah puluhan tahun, melebihi usia emas pernikahan. Tapi kata-kata cinta itu harus tetap terucap. Ini luar biasa. Nah, itu namanya rahmah. Nah, karena itu kalau kita bawa ke dalam agama, ya. Berarti rahmah itu kan sudah tidak pandang bulu. Sehingga Islam rahmatan lil alamin itu berarti Islam Nabi Muhammad sebagai rahmat itu tidak pandang bulu. Nah, karena tadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat itu sendiri. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa satu-satunya manusia yang punya kualitas disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai Rahman itu hanya Nabi Muhammad. Jadi ada penjelasan, ada 3 yang dijuluki Rahman itu. Satu Allah sendiri, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga Al-Quran. Kalau begitu satu-satunya manusia yang punya kualitas atau sifat rahmat, rahman ya, rahmah itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini yang boleh mengklaim dirinya sebagai rahmat. Lalu apakah begitu Nabi Muhammad wafat, kemudian fungsi rahmatan lil alamin Islam itu berhenti? Tentu saja tidak. Maka kalau bahasa saya, karena itu kita semua yang di sini tidak peduli posisi, tidak peduli gelar, tidak peduli umur, tidak peduli apapun, pokoknya dia adalah umat Islam, Muslim, maka saya mengatakan kita semuanya ini adalah agen rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi risalah atau misi sebagai rahmat bagi alam itu adalah sepanjang zaman. Maka seluruh umat Islam itu wajib memainkan peran sebagai agen rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana caranya? Bisa individu, dewe. Tapi kita sendiri itu berapa sih yang bisa kita lakukan? Tidak banyak. Maka saya memahami agen Islam rahmatan lil alamin itu bisa individu, bisa kelompok. Salah satunya ya Muhammadiyah ini. Maka kalau saya menggambarkan Muhammadiyah itu adalah agen bagi Islam rahmatan lil alamin. Sudah gitu saja. Nah, mari kita lihat kalau begitu, kita preteli satu-satu. Kalau begitu rahmatan lil alamin termasuk peran Muhammadiyah, termasuk diri kita masing-masing apapun posisi kita, itu bisa terjadi dalam beberapa hal. Saya pada kesempatan kali ini ingin bicara 3 saja. Yang pertama adalah individu. 4 ya, 4. Pertama adalah individu, diri kita masing-masing. Yang kedua keluarga. Yang ketiga masyarakat. Yang keempat alam semesta. Nah, yang alam semesta nanti kena sampai banjir itu. Pertama individu. Individu ini ada hadis yang mengatakan al-muslimu man salimal mar'u min lisanihi wa yadihi. Ada yang hafal hadis ini? Yang hafal boleh pulang. Pula zaman sekolah biyen. Kon mulih seneng. Lek ini disuruh mulih malah gak gelem. Al-muslimu sing diarani wong Islam kuwi man salima, sapa-sapa wonge sing merasa slamet. Nah, slamet itu artinya ya tenang, ya orang merasa diganggu. Min lisani saka apa ya? Pak Taufik. Lisan kan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Jawane apa?
Lidah kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu apa? Ucapan bahasa Indonesia. Omongan bahasa Indonesia. Coba kita cari. Saya nggak mau nyebut. Tapi sudah Anda sih ngomong cocok, tapi ngomong cangkem. Tapi intinya begini, al-muslimu man salimal mar'u min lisanihi. Yang disebut sebagai orang Islam itu kualitasnya adalah siapapun yang berada di sekitar dirinya itu akan merasa aman dari lisannya dan tangannya. Lisan itu apa? Bisa omongan. Bisa sekarang ini lain sudah. Medsos itu lisan juga. Maka yang disebut dengan orang Islam itu adalah sapa wonge sing wong liya rasane aman saka omongane, saka lisane, wis bola kita sebut apa? Disebut cangkem kok ora pantes gitu ya. Apa? Enggak nemu juga bahasanya saya. Atau saya yang enggak tahu, tapi intinya begitu. Nah, apakah saya dulu punya cerita orang itu ya, diceritani oleh orang tua itu. Ojo parek-parek mbah kuwi. Jadi kita anak-anak kecil itu dikasih tahu, ojo parek-parek mbah kuwi. Loh, kenapa? Ternyata itu julukannya Mbah Celumi. Celumi itu apa? Di sini ada enggak istilahnya? Kalau bahasanya orang Lamongan di pesisir, di tempatnya Pak Huluk begitu. Celumi itu artinya kakek ngomong tapi gak banter gitu. Celumi gitu. Sampai ada perkataan begitu, saya ingat zaman itu ojo parek-parek mbah kuwi. Karena apa? Semua yang dekat dengan dia, mbah ono bahane mbogak itu tadi cerita bagi dia. Dan cerita itu dimensinya adalah ngerasani. Gitu. Itu namanya Mbah Celumi gitu. Celumi. Berarti orang tidak sehat, tidak selamat dari lisannya. Yang kedua, tangan. Tangan itu bisa bermakna tangan kita secara fisik. Tapi ya bahasa Indonesia kadang-kadang ambigu ya. Orang yang suka menolong sesama itu peribahasanya apa? Ringan tangan. Suka mukul? Ringan tangan. Nah, tetapi kedua ringan tangan ini mari kita maknai. Kita sebagai umat Islam itu artinya yang orang lain selamat dari tangannya, berarti kalau dia punya kekuasaan itu ginulung wong, kan gitu. Ini kan waktunya rekrutmen petugas haji. Saya ngelayani telepon WA itu gak karu-karuan. Mas, aku tak daftar ya. Yo daftar kok pamit barang gitu. Tapi maksudnya itu kan kawalan kira-kira begitu. Tadi malam di mobil dari mana? Dari Madiun, karena saya juga nganter anak ke Ponorogo tadi malam. Dari Madiun ke Ponorogo telepon lama sekali. Dia protes karena syarat petugas haji itu harus ada rekomendasi dari ormas. Saya bilang, Mas, saya ini tidak dalam posisi itu. Karena posisi kami itu adalah kantor penasehat khusus Presiden bidang haji, bukan Kementerian Haji. Yang ngurusi pemilihan petugas itu adalah kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kami ini di Sekretariat Negara. Di Sekretariat Negara itu ada namanya Biro Sekretariat Presiden. Semua penasihat presiden itu ada di situ. Jadi cara kerjanya itu kami menulis analisis, menulis rekomendasi, kemudian dikirim kepada presiden. Bukan kami langsung berada di kementerian. Tapi masyarakat itu kan nggak tahu. Pokoknya sampai kan di negara ngurusi kaji ya gitu dong. Tapi di sisi lain saya bisa memahami. Kadang yang datang itu tidak hanya soal urusan haji. Hari itu saya ceritakan aja ini. Saya ceritakan kaitannya dengan Yadun tadi dulu puasa. Saya mendampingi Profesor Muhajir ke Manado, ke Balikpapan, ke Medan, mana-mana. Ya kalau beliau acara saya ngomong dengan yang lain. Tiba-tiba datang. Kebetulan salah satu teman saya sebagai petugas haji kemarin itu dilantik jadi kepala kantor wilayah Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Utara. Oke, dia gak masalah. Tiba-tiba dia bilang, Bang, itu anak-anak mau ketemu itu. Anak siapa? Yes, macam-macam datang.
Di luar nalar, Pak. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada saya, "Bang, tolong dong ini dong." Dikirim saya sebuah CV. Maksudnya ini apa? "Ini kader kita, Bang. Tolong, dia pengen jadi Kapolres," katanya gitu. Loh, maksudnya abang kan orang Jakarta, tolong dibantu lobby jadi Kapolres, katanya gitu. Ketemu pirang perkara gitu. Ada lagi yang datang, "Bang, saya ini kerja di dinas kesehatan sini udah lama. Saya pengen pindah ke Jakarta, Bang." Saya bilang, "Terus maksudnya gimana?" "Tolong abang bantu lobikan Pak Pramono supaya saya bisa pindah ke Jakarta." Jadi rupanya pikiran orang itu kalau sudah di Jakarta berarti kabeh ngerti gitu. Padahal haji pun yang kami urus itu adalah berkaitan dengan kebijakan, bukan pelaksanaan. Tapi banyaknya orang datang kepada orang-orang yang sedang punya jabatan itu bisa kita pahami. Karena biasanya orang-orang itu datang untuk meminta bantuan. Itulah yang disebut dengan yad. Maka selagi berkuasa jangan gunakan kekuasaan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Karena lalu kita tidak diingat oleh orang. Karena orang tidak aman dari tangan kita. Baik itu tangan dalam arti tangan fisik maupun tangan dalam arti kekuasaan. Cerita seperti ini sepertinya mengagumkan orang lain dengan merendahkan diri kita sendiri, tapi tidak. Saya ingin memberi contoh. Inilah contoh orang yang aman dari tangannya itu seperti yang saya alami. Yang tadi saya ceritakan, anak saya kuliah baru berangkat kemarin ke Mesir itu. Dulu dia SD-nya di Singapura. Saya sambil sekolah, nganter dia sekolah, jemput gitu. Satu ketika saya jemput naik kereta api pulangnya, sampai di apartemen, tiba-tiba dia bilang, "Pak, kok tasku nggak ada?" "Tas yang mana?" "Ya tas yang biasa di sekolah." "Loh tadi dibawa?" "Iya, kayaknya ketinggalan di kereta api." Akhirnya saya tanya, saya telepon kepada kereta api itu, saya katakan, "Tadi saya naik kereta api dari titik ini turun di titik ini. Antara jam sekian sampai jam sekian. Tas warna ini punya anak saya ketinggalan. Barangkali masih bisa ditemukan." Karena di dalamnya ada bahan-bahan sekolah kan. Dia bilang, "Kasih nomor telepon, nomor HP, nanti saya hubungi. Kalau ketemu nanti kami beritahu." Tidak sampai 2 jam saya ditelepon, "Apakah tas Anda yang ketinggalan itu warnanya ini? Begini-begini, kami tidak membuka sama sekali dan tertinggal di sini." Ya, saya bilang, "Ya, oke. Ambil di stasiun ini, tunjukkan kartu identitas." Kemudian saya datang dan barang itu utuh setelah diamankan oleh pihak keamanan. Ini sepertinya mengagumkan orang lain, tapi saya ingin memberi contoh. Kalau kita mendengar cerita-cerita bahwa kalau Anda tinggal di sebuah negara A, barang kita ketinggalan di taman bermain anak misalnya, 2 hari ya tetap di situ misalnya. Itu betul-betul terjadi di beberapa negara yang memang kelihatannya mungkin tidak Islam, secara fisiknya tidak Muslim, tapi karena Islam itu nilai universal kemanusiaan sehingga yang begitu-begitu dijaga. Maka itu berarti dia al-muslimu man salimal mar'u min lisanihi wa yadihi. Yang disebut sebagai orang Islam itu adalah yang orang lain merasa aman dari tangan dan lisannya. Kalau dekat-dekat dengan orang lain gak wedi dirasani. Kalau dekat malah gak dirasani. Ngrasani kurang wonge kan gitu. Tapi maksudnya saya gak mau dekat-dekat dengan dia, pasti dicelatu. Pasti ada kan orang itu yang ngomongnya itu mesti nyelekit kan gitu. Nah, maka Nabi Muhammad mengajarkan tentang kelembutan dalam bersikap itu. Itu yang pertama, individu. Yang kedua, rumah tangga. Saya mau cerita begini. Ini kalau kita baca tentang Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammadiyah kan berarti pengikut Nabi Muhammad ya. Tiba-tiba satu ketika 12 November, saya nggak ingat 12 November itu hari apa. Tiba-tiba anak saya yang SD kelas 6 itu ngirim pesan, "Pak, selamat hari ayah. Terima kasih sudah ngantar aku sekolah tiap hari meskipun sekarang tidak." Gitu. Meskipun sekarang tidaknya itu yang bikin sedih ya. Pokoknya dia ngirim pesan lewat WhatsApp itu. Lalu, ini hari ayah ya. Akhirnya saya menulis. Berbekal itu tadi akhirnya saya menulis refleksi, saya beri judul
jenis kelamin pekerjaan. Saya tanya, apakah pekerjaan itu punya jenis kelamin, Bapak Ibu? Hah? Ada apa enggak? Oke, saya sebut saja. Masak. Saya mau nyebut pekerjaan, jenengan nyebut lanang apa wedok. Nah, saya akan nyebut satu pekerjaan. Nanti tolong dikomentari lanang apa wedok. Masak. Kene lanang wedok tak bisa itu. Semua akeh wedok. Nyopir. Belanja di pasar. Pecah sudah suaranya. Pecahnya suara ini sebenarnya menunjukkan tadi dugaan saya, pekerjaan itu nggak punya jenis kelamin. Masa tiap ngomong masak wedok, sing dodol terus goreng ning ngarep iki bengi lanang apa wedok. Nah. Mungkin masyarakat sini masih sama dengan masyarakat tempat tinggal tempat kelahiran saya. Lek ono wong lanang ngelakoni pekerjaan wong wedok disebut ayo di Pak Hulu cupar gitu. Coba kita lihat kalau ada orang laki-laki masak di dapur dan si dia tidak terpaksa, pokoknya seneng aja masak. Kira-kira dirasani wong ning mburi piye? Aku ra seneng mbek wong lanang kuwi, wong lanang kok cupar. Berarti si dodol sego goreng malam-malam itu semuanya cupar. Ini hal yang kadang-kadang tidak kita sadari. Maka saya menulis sebuah artikel, saya beri judul jenis kelamin pekerjaan. Yang menurut pikiran saya, pekerjaan itu tidak ada jenis kelamin. Ya masa mau lanang mau wedok pokok gelem? Berarti satu lagi, masak, sopir, angkat-angkat. Nah, jadi ini menarik. Maksud saya adalah ternyata tidak boleh kita ini mengkotak-kotak iki bagian wong lanang, iki bagian wong wedok terus tidak saling membantu. Di dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan kesalingan. Saya mau cerita saja tentang diri saya sendiri. Saya karena jarang di rumah itu tadi PJKA tadi. Begitu datang Sabtu pagi subuh sampai rumah saya buka kulkas. Kok kosong. Saya lihat kalau istri saya sedang ngajar ngaji ya sudah tak biarkan. Saya pergi ke pasar sendiri belanja. Satu ketika ada teman saya nanya di UMM, Mas, bagaimana kamu memulai harimu pagi ini? Saya bilang, siapa yang mau tahu? Saya tadi pagi belanja di pasar, kemudian saya masak. Tenane. Yang tanya itu perempuan. Tenane mbek mendelik, tenane. Lho tenan, kamu jangan enggak percaya. Dia tanya lagi, sik tak takoki meneh. Sampean belanja apa ngeter bojo blonjo? Saya tanya, saya belanja. Sampean kenyang-kenyang kuwi ya, kecuali kenyang saya tidak. Saya bilang gitu. Jadi dia tanya, sampean tuku sayur? Iya saya bilang, Bu, saya beli kangkung, saya beli ini. Betul. Termasuk kenyang barang lah, sing kenyang aku ra iso. Saya bilang gitu. Tapi maksud saya adalah saya sudah tidak mikir itu. Karena apa? Kami sama-sama datang dari desa, berkarir di kota, sama-sama punya karir, sama-sama punya pekerjaan. Berarti kita hidup dalam sebuah keluarga namanya keluarga modern. Keluarga modern itu sudah nggak bisa dipisah-pisah iki pekerjaan lanang iki pekerjaan itu nggak bisa. Maka saya sepakat, kalau masak saya bisa, saya bilang. Kalau belanja saya bisa. Tentu tidak ngenyang. Jangan jadi ditakoki susuke piro, yo gak iso ngenyang kok ditakoki susuk gitu. Maksudnya adalah, tapi kalau nyuci saya bilang berat, bukan karena nggak bisa, tapi ora resik. Akhirnya kan bagi-bagi itu, sehingga saya banyak masak. Anak saya yang di pondok itu begitu pulang, mau pulang dia telepon. Nanti kalau aku pulang, Pak, masak ini masak. Yang diminta dia masak itu saya, bukan mamanya gitu loh. Karena sudah terbiasa saya yang masak, istri yang nyuci. Tapi saya bilang kepada istri, nanti kalau keluarga datang dari Lamongan, saya berhenti masak dulu. Mohon maaf untuk jogo. Kalau begitu keluarga besar tahu kowe iki wong lanang ngopo,
Lanang kok gelem masak, lanang kok. Nah. Cupar. Coba. Jadi konsep dunia ini harus berubah kita. Nah, gitu. Mohon maaf Bapak-bapak ya. Ini saya cerita pengalaman pribadi. Karena apa? Karena rahmatan lil alamin itu di dalam keluarga. Salah satu wujudnya itu adalah kesalingan. Meskipun saya sering mengalami, hari raya saya pulang. Sandalan saya itu hilang. Hari raya belum lagi terjadi, sandalnya hilang. Pagi-pagi lapor, "Pak, sandalku hilang." Besok hari raya. Ya sudah. Pergi saya beli sandal sama dia, tapi tidak di toko besar, di kelontong di sekitar gitulah. Pagi banget, namanya anak kecil kan nggak bisa disemayani. Makanya kalau ada orang dewasa kok orang kena disemayani berarti bocah. Begitu saya di situ toko buka, beli sandal. Begitu saya menoleh, ada yang aneh di situ. Banyak orang belanja, semua mata memandang saya. Tak ilang-iling, apa sing gare aku didelok wong-wong? Apa mergo kathokan gitu. Ganteng ya ora pati kok. Misalnya didelok kok elek kok gak elek nemen gitu. Ternyata jawabannya adalah saya adalah satu-satunya laki-laki yang belanja di tempat itu. Dahsyat betul. Karena saya sudah kadung membawa kebiasaan hidup di kota tadi, itu kok mulai ketika ke Lamongan. Sehingga itu tadi saya bilang kepada istri, begitu ada tamu dari Lamongan, perjanjian kita berhenti sebentar. Supaya tidak ada cupar. Aku diceritain ngomong, jenenge Pak Boy ini ternyata ketok enu pekerjaannya apik ternyata cupar. Oke, jadi rasa-rasan Bu. Pasti itu. Maka saya bilang kepada istri, mohon maaf. Begitu ada tamu dari Lamongan, kesepakatan berhenti. Kejahatan. Nah, maka dalam kehidupan modern, saya kira Muhammadiyah kemudian memperkenalkan Aisyah itu maksudnya adalah supaya terjadi kesalingan di dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan publik. Nah, gitu. Kiai Sa'ad Ibrahim memberikan satu kita refleksi yang sangat baik tentang konsep mahram. Mahram itu artinya pokoknya bocah wedok sing rindi bojo tapi wis balik metu omah kudu ana sing ngancani. Lah mahram itu batasnya berapa? Sing kata beliau, kata Kiai Sa'ad, andai konsep mahram itu kita pahami secara apa adanya, tekstual, ibu-ibu ini gak ada yang kuliah. Lah kuliah itu berapa tahun? 4 tahun. Metu omah 4 tahun ditunggoni bapake. Sing golek duit sapa? Kan gitu. Nah, ini maksudnya adalah maka Islam rahmatan lil alamin dalam konsep rumah tangga. Itu artinya ada konsep-konsep yang berubah karena perubahan masyarakat. Nah, saya baca berita di Jakarta, seorang perempuan berterima kasih kepada Pramono Anung karena diberi pekerjaan. Pekerjaannya apa? Tidak disebut supir, tapi jurumudi. Maksudnya itu ya supir. Ternyata ada perempuan di Jakarta, single parent, punya 3 anak, melamar sebagai jurumudi bus Transjakarta, diberi pekerjaan itu dan dengan itu lalu dia bisa menghidupi keluarganya. Luar biasa. Maka tadi saya bertanya, nyopir? Nah, ya iso. Lanang wedok, ya lanang wedok kan gitu. Nah, ini rumah tangga zaman modern. Maka dalam konteks rahmatan lil alamin, Muhammadiyah, saya kira yang dilakukan Muhammadiyah itu termasuk sekarang adalah ketahanan keluarga. Nah, oke. Tinggal 10 menit. Yang ketiga kalau begitu, masyarakat. Dalam ilmu sosial, nah ini rada teori. Masyarakat yang baik itu dibentuk oleh keluarga yang baik. Keluarga yang baik dibentuk oleh individu yang baik. Maka kunci masyarakat yang baik itu yaitu tadi. Berarti kita, sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadis itu kan, ibda binafsik. Pokoknya ora usah ngongkon liya. Mulai dari diri kita sendiri. Anak-anak kita itu nonton TV, adzan berkumandang. Lalu kita bilang, ini panggilannya apa? Cung apa le? Le apa cung? Le. Kalau di tempat saya itu cung. Ya, kacung. Teman saya waktu kuliah dulu dari Blitar, dari Ponorogo, saya ajak main ke
tempat saya. Begitu pulang ke Malang dia tanya, Mas, sampean iki jane anak kandung apa anak tiri to? Karo wong tuane sampean. Kok iso? Lah selama di sana kok sampean diceluk cangcung gitu. Ternyata dalam konsep orang Mataraman, kacung itu pembantu, gitu. Sementara kita di sini rata-rata pesisir ini ya, yes, ono sing le, ono sing cung. Tapi kalau orang di daerah sana, kacung itu berarti panggilan anak kesayangan. Nah itu jadi. Nah, misalnya kita ajak mereka le, cung, sholat ke masjid, nggak jalan pak. Tapi wes gak usah ngomong. Kita ambil kopiah, sarungan, pakai baju, jalan. Lak nututi. Nah itu artinya ibda binafsik. Ada juga misalnya kita mengalami banyak problem. Kata Rasulullah, istafti qalbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ternyata yang disebut dengan hati nurani atau hati kecil itu jangan pernah diingkari. Dalam pengalaman hidup, usia saya ini usia jelita. Usia saya ini jelita Pak Taufik. Jelang 50 tahun gitu. Mungkin sudah ada yang lolita, lolos 50 tahun gitu. Dalam usia jelita ini saya sudah sering mengalami problematika hidup. Dan ketika saya melawan hati nurani, itu sudah pasti jadi bencana. Sudah pasti. Entah itu bencana levelnya individu atau bencana levelnya keluarga. Artinya bencana itu artinya sesuatu yang gak baik. Satu ketika saya ditawari oleh teman, "Bok, kamu jadi ini." Saya itu merasa dipuji. "Bok, kamu jadi inilah, udah waktunya kamu itu." Gitu. Hati kecil saya itu mengatakan jangan. Hati kecil saya itu mengatakan jangan. Tapi saya kena penyakit ujub. Kenapa? Kamu kan sudah dokter, kamu kan begini. Itu melenakan saya. Sehingga pujian ini menutupi hati nurani saya. Begitu tawaran dia itu saya ambil, betul. Yang terjadi adalah dalam tanda kutip bencana. Maka kalau kita mendengar mulailah dari dirimu, mintalah fatwa kepada hatimu, itu tidak main-main. Karena sebenarnya yang tahu tentang diri kita itu ya diri kita. Orang lain itu ya taunya dari sisi sini, misalnya. Makanya ada yang bilang, oke, Bapak Ibu, misalnya ini kan pakaiannya bagus-bagus semua, seragam, jadi gak masalah. Kalau seragam kan rapat ketok. Tapi misalnya jenengan pakai baju rada elek gitu. Kira-kira tonggone ngomong piye? Ku bangsane ra ndek dhuwit tapi piye? Klambi ngono kok digawe. Kayak gitu. Pakai baju yang bagus banget. Sugih ya sugih. Ora usah dipamer-pamerno. Jadi di mata manusia itu tidak ada yang benar diri kita ini. Contohnya adalah seperti cerita bapak, anak dan keledai. Apa? Keledai ya. Keledai atau kedelai? Keledai. Nah ini saya ceritakan untuk kita mengingat kembali tentang masyarakat tadi itu dan diri kita. Kaitannya adalah ada bapak anak naik bawa keledai. Sing numpak anaknya melaku. Mungkin dari sinilah. Mungkin perumahan ini blok A misalnya. Di blok A dirasani, kui bocah kok ora diduga karo bapake. Bapak yang kon melaku dek enak numpak. Krungu kan? Le. Jare tangga iku mau ora apik. Awakmu munggah, Pak mlaku iki ora diduga. Nggih, ora sopan. Ya sudah Pak, bapak yang naik. Nah, bapaknya naik, anaknya nuntun. Sampai blok B dirasani. Bapak ora gablek. Masuk anaknya kon mlaku dhek numpak. Gak tepak mana? Sekata bapaknya, "Le. Jare wong tangga iku mau ora bener." Ya sudah Pak, mari kita naiki. Berdua, dinaiki berdua sampai blok C. Ki bapak anak kok gak diberi kehewanan. Wong kedelai sekecil itu, keledai. Keledai sekecil itu kok dinaiki berdua. Itu kok gak sakno gitu. Akhirnya, wah iki piye Pak? Jare ini wong mau ditumpak yang loro kawan. Akhirnya dituntun sampai blok D dirasani.
anak bapak kok podo goblok e. Lah lha opo kok dituntun wong panas-panas ini buat ditumpahi. Akhirnya mereka berpikir, ya Pak, bapak yang naik salah, saya yang naik salah, dinaiki berdua salah, dituntun salah. Akhirnya wes digotong, Pak. Gotong berdua. Sampai blok E. Anak bapak kok podo geblok nih. Wong keledai iso mlaku kok digotong kan gitu. Itulah gambaran hidup kita di mata orang-orang, di mata tetangga, di mata bahkan keluarga. Maka yang tahu kebutuhan kayak itu tadi sebenarnya siapa? Diri kita. Sehingga yang tahu apakah itu benarnya dinaiki bapaknya atau anaknya, bisa saja anaknya karena kakinya sakit kan gitu. Maka di dalam masyarakat itu segala sesuatu yang baik harus dimulai dari individu. Tetapi kadang-kadang masyarakat juga bisa melahirkan hal yang tidak baik. Kalau contohnya adalah keledai tadi itu. Maka yang tahu itu diri kita dan mari kita laksanakan ibda' binafsi. Karena apa dalam masyarakat? Kalau di dalam masyarakat ini baliknya itu pasti ke keluarga. Kalau ada sesuatu, ini ajaran bapak ibu saya dulu begini, pokok ojo pisan-pisan kowe iki nakal. Tapi ajarannya dulu begini, Pak Bu. Soalnya bapakmu ku RW. Soalnya bapakmu ku RW. Begitu awakmu nakal itu ditakoki adalah kuwi anake sapa? Ya anak RW nah gitu. Nah, ini artinya apa? Itulah di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir lingkungan hidup. Nabi Muhammad ada kitab judulnya Tarikhul Madinah. Di dalam kitab Tarikhul Madinah itu diceritakan tentang peperangan Rasulullah. Maka ada etika perang. Etika perang itu satu, dilarang memusuhi yang bukan tentara. Nah, gitu. Jadi perang itu antara tentara ngelawan tentara. Anak kecil perempuan itu bukan tentara. Istilah kerennya itu bukan kombatan. Itu nggak boleh dibunuh. Biarkan. Yang kedua, tidak boleh merusak lingkungan atau alam semesta. Bahkan misalnya di tempat yang lain ada hadis yang mengatakan kita ini dilarang ya, untuk misalnya kalau dulu saya waktu kecil itu gembala kambing. Pokok tinggal musimnya, kalau wae jangkrik yang golek jangkrik. Dulu ada binatang namanya katel, itu apa ya? Katel itu begitu. Gitu. Dan kita walang wedhus itu pokoknya lewaye jangkrik yang golek jangkrik, wae katel yang golek. Metode paling tepat untuk mengeluarkan katel itu adalah diuyui, Pak. Apa sarangnya itu dikencingi kan gitu. Lalu dia keluar diambil. Ini cerita zaman kecil dulu. Tapi Rasulullah mengatakan jangan pernah mengencingi lubang. Jangan buang air panas di lubang. Ternyata semua itu karena lingkungan hidup ini ada penghuninya. Jadi soal huni menghuni itu semua tempat ada. Ada kawan saya, guru besar di UIN Sunan Kalijogo, alumni Kanada. Dia cerita, saya itu Mas waktu kuliah di Kanada, tiap masuk kamar, tiap masuk hotel, tiap masuk rumah, saya selalu Assalamualaikum. Ini tiang Muhammadiyah Pak. Lega Muhammadiyah mungkin kita bilang wah kelenek gue. Dia aktivis Aisyah, pimpinan pusat Aisyah. Dia cerita, setiap masuk ruangan tempat baru Mas, saya selalu Assalamualaikum. Teman saya, orang Kanada, tanya, kamu ini kok aneh, tiap ketemu tempat kamu beri salam. Apakah agamamu mengajarkan itu? Dia mengatakan bahwa karena di dalam keyakinan saya sebagai orang Jawa, mungkin Jawa yang sudah bercampur dengan Islam, semua tempat itu ada yang menghuni. Maka ketika kita mengucapkan salam itu sebenarnya penghormatan kita terhadap sesama penghuni dunia ini. Itu. Tapi jangan dibawa kelenik. Karena kadang-kadang kita bawanya ke kelenik dan tidak benar bahwa kelenik itu hanya orang Jawa. Wong Cina yang duwe kelenik, Amerika juga punya kelenik. Yang seusia saya mungkin pernah ngalami nonton film TVRI malam Jumat. Nah, ada yang tertawa berarti ngalami. Itu judulnya adalah Friday the 13. Karena orang ngerti bahasa Inggris, di tempat saya di sana bilang, wayai menonton film 13 tahun gitu. Padahal 13 itu maksudnya wes malam Jumat tanggal 13.
Tapi asal muasal 13 itu adalah tanggal keramat atau tanggal sial atau tanggal mistis, itu dari mana coba? Saya pengen tahu. Boten Jawi Pak, ternyata Amerika. Buktinya film Friday the 13 itu mereka yang memproduksi. Dan saya ngalami sendiri. Tahun 2017 saya kuliah singkat di Amerika. Menjelajah ke berbagai negara, apa istilahnya bagian. 7 negara bagian. Saya penasaran, ternyata di semua hotel di Amerika itu angka 13 tidak ada. Di New York ada, saya di sebuah hotel namanya Roger Hotel. Gede hotelnya itu. Kok tiba-tiba naik seret. Berarti 10, 12, langsung 14. Nah, langsung 14, 13 enggak ada. Itu Amerika atau Eropa. Nah ini 113. Muhammadiyah melawan mitos. Sehingga pimpinannya yang dipilih jumlahnya 13 dan tidak apa-apa. Nah, gitu. Kalau orang Cina itu angka 4 yang dihindari. Sehingga dulu saya tinggal di Jakarta di apartemen, kok durmen apartemen ini. Saya tinggal di lantai 36. 36 kok cuwepet itu. Ternyata saya perhatikan siji loro telu papat hilang. Sampai ini 12, 13 tidak ada, 14 enggak ada. Sampai 20, 21, 22, 23, 24 enggak ada. Semua yang berbau 4 itu dianggap angka sial. Ini masyarakat kan gitu. Maka dalam konteks rahmatan lil alamin ini, saya kira Muhammadiyah ngajarin kita. Ketika orang bilang 13 itu angka sial, pimpinan Muhammadiyah yang dipilih malah 13. Tetapi itu secara manajemen memang ada hitungannya. Hitungannya apa kok 13? Ben ganjil. Jadi golek rapat sampai dituju apa Pak? Kalau 13 ganjil atau 11 atau pokoknya yang ganjil, kira-kira suara bisa bulat enggak? Enggak bisa. Nah, itu ilmu manajemen. Tapi supaya manajemen ini juga punya edukasi kepada masyarakat, maka jadi 13. Maka sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-113 dengan membawa tema kesejahteraan ini, kesejahteraan yang diupayakan Muhammadiyah punya kaitan erat dengan konsep Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin. Nah, tapi satu lagi terakhir tentang alam semesta tadi, saya ingin memberi contoh tentang seorang Muslim Afrika di Amerika. Namanya Jabar Abdul Matin. Dia itu anak Afrika yang sudah jadi orang Amerika, jadi tinggalnya memang di New York. Dan dia memahami masjid itu ya masjid ya begini. Apalagi kalau di New York itu ada kawasan yang isinya itu hanya blok itu. Maka dulu ada sampul buku zaman kita anak-anak SMA tahun 90-an itu New Kids on the Block gitu. Nah, kenapa disebut blok? Karena Amerika itu konteks kehidupan itu blok-blok. Nah, ada satu blok itu isinya Muslim, di situ masjid. Jabar Abdul Matin sebagai Muslim itu di situ. Dan dia mengetahui namanya sholat itu ya di masjid. Satu ketika dia diajak bapaknya keluar ke gunung, liburannya orang Amerika ke gunung. Waktunya duhur, dia bilang, "Daddy, it's time to pray." Ini waktunya sholat ya. Terus kita sholat di mana? Maka ayahnya bilang, ya sholat di situ. Karena disuruh sholat di situ gak mau, ayahnya langsung sholat dan diikuti oleh Matin. Begitu selesai sholat, Matin tanya, ya ini kan bukan masjid, ini kan tanah. Kenapa kita sholat di sini? Maka si ayah kemudian membawa hadis, kullu ardin masjidun. Semua tempat di muka bumi ini adalah masjid. Dia memahaminya biasa saja. Begitu dia dewasa, habis kuliah, jadi aktivis lingkungan, dia mengatakan, pengalaman saya ketika diajak bapak saya sholat di gunung itu, lalu memberi saya pemahaman bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menghargai lingkungan. Kenapa kok begitu? Dia bilang, mana ada tempat di dunia ini yang lebih suci dari masjid bagi umat Islam? Adakah tempat yang lebih suci dari masjid bagi umat Islam? Tidak ada. Maka ketika Rasulullah mengatakan setiap bumi, sudut bumi adalah masjid, kata si Matin, berarti semua sudut bumi itu adalah suci. Maka cara kita menghargai bumi, cara kita menghargai alam semesta,
itu harus sama seperti cara kita merawat dan menghargai masjid. Orang ini mendapatkan hadiah, bukan Nobel, tapi hadiah yang luar biasa sebagai aktivis lingkungan di Amerika. Tapi 2 tahun yang lalu dia meninggal. Namanya Jabar Abdul Matin, orang Afrika, Afro-Amerika, orang Amerika yang berasal dari suku dari Afrika. Artinya apa? Lingkungan hidup itu juga bagian dari kehidupan kita masing-masing. Di Lamongan saya beli tanah-tanah tetangga yang dijual-jual itu, Pak Taufik. Karena murah kan, kalau beli tanah di Malang nggak mampu ya beli di rumah itu. Orang-orang itu nanya kepada bapak ibu saya itu dijiri apa? Saya tanami bunga-bunga. Kok dijiri kembang? Memang iso dipanen kan gitu. Saya tanami ada macam-macam lah. Saya bilang bapak saya udahlah, pokoknya dilihat saja. Saya tanam beberapa pohon, namanya apa? Pohon yang kayak payung ini, kencana, ketapang kencana. Itu di daerah saya kan tidak banyak. Bapak saya itu nanya, ki opo sih kok tandur? Udah pokoknya tandur aja itu. Ditambah tetangga, anakmu ini nandur apa toh? Ono wae pogak gitu. Enggak tahu pokoknya bocah seneng ya sejarno. Begitu sekarang udah agak gede saya jelaskan. Di kawasan ini disebut oro-oro karena tidak ada pohon sama sekali, semua ditanami padi. Dia bilang maka saya tanam. Kata orang-orang di sekitar, "Lah kok ujiri apa ora ono panene?" Saya guyon, karena mergawe saya tidak di sini, Pak. Jadi maksud saya bukan itu. Tapi saya mau ngajari, akhirnya saya tanami kelapa. Kelapa yang ditanya lagi, "Ini kelapa apa ge opo?" Ini kelapa yang untuk Tegan, namanya kelapa Pandan Wangi. Ada sekitar 100 pohon itu. Nanti kalau udah berbuah Pak Taufik bisa datang. Tapi begitu itu kemudian orang pada ikut. Padahal tujuan saya itu bukan soal wisatanya atau apanya, tapi pohon ini adalah merawat lingkungan. Kan panas di sana itu. Karena saya belajar dari Abdul Matin tadi itu. Karena dia bisa membawa ajaran Islam ini dalam konteks perlindungan lingkungan. Ada orang tua, ada cerita ya, ditanya orang tua usia 90-an, ini cerita pada zaman dulu Nabi. Ditanya orang, sampai ini usianya 90 tahun kok masih nanam pohon buat apa? Dia bilang, saya nanam pohon bukan untuk saya, tapi 10 tahun, 20 tahun pohon ini akan berguna bagi orang-orang yang datang setelah saya. Dan ternyata itu juga bagian dari rahmatan lil alamin. Maka mari kita sama-sama menyadari bahwa Muhammadiyah, namanya Muhammadiyah, pengikut Muhammad, dan Muhammadiyah organisasi, tapi jangan pernah berpikir bahwa nolong orang itu dasarnya adalah organisasi. Tapi nolong orang itu ya semata-mata karena dia manusia, ya sudah cukup itu. Nah, saya kira begitu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang pas dalam pengajian atau kajian pada pagi hari ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kebenaran, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal iyayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.